cebok dulu. Kamu lagi di toilet ya? Iya, lagi berak. Betul. Oh, emang Kristen kayak gitu ya? Kalau ngomong masalah agamanya pun nggak apa-apa lagi boker, lagi cebok. Ya, tapi jangan lupa cebok ya Agatha. Si Agatha lagi cebok naik ke koma. Kameranya Nah, di-on-in Agatha. jadi ketika gantian dong Agatha, jangan nampak kali inang-inangnya pernah jualan jengkol di pasar pagi ya. Jadi gini ya. Jadi ketika Agatha ini bertanya kepada saya lebih ingin membahas ada orang Kristen ya yang dikatakan oleh Lina Wijaya bahwa dia itu terjangkit HIV. Pertanyaan saya, apakah lagi bete atau tusbol belakang atas bawah itu memang ajaran yang dibenarkan oleh Yesus? Kenapa? Mengingat Yesus itu tidak menikah. Dia nggak suka perempuan. Dia akrab dengan murid laki-lakinya. Bahkan ada muridnya yang bersandar di dada dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Janit HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para Polycarpus sedang kejang, sedang ngamuk teman-teman. Karena berita kebejatan yang terjadi di internal mereka terbongkar. Kita tahu Pastor Sarah membongkar bagaimana kebusukan para apologet Kristen. Terus besoknya kita mendengar kabar dari Lina Wijaya tentang pendebat Kristen yang terjangkit HIV dan sudah menularkan ke pendebat yang lain. Terus besoknya lagi kita dengar lagi bagaimana Meme Bos menjelaskan bahwa dirinya suka gonta-ganti pasangan. Dan memang para pendebat-pendebat Kristen ini banyak yang seperti itu. Jadi banyak sekali nih berita-berita buruk yang menyerang para Polycarpus ini. Ini membuat Agatha alias Agatel ya, Agatel gitu kan, ngamuk teman-teman. Ngamuk. Karena niat awal dia adalah menjelekkan, menghancurkan image dari Uniriva. Ini kok jadi image dari pendebat Kristen yang sekarang hancur. Tentu saja Agatel tidak bisa menerima hal itu. Dan datang untuk, sekali lagi, mencoba membuat Uniriva marah, karena memang target dari Polycarpus ini adalah membuat marah umat muslim. Mereka dianggap berhasil, kalau berhasil membuat umat muslim marah, ngamuk, dan sebagainya. Barometer kesuksesan dari seorang apologet Kristen, pendebat Kristen yang ada di medsos ini adalah seberapa banyak umat muslim yang bisa kalian buat marah. Standar dari Polycarpus adalah seperti itu, teman-teman. Itulah saya sampai bingung, sebenarnya mereka ini siapa? Dan kenapa dibiarkan? Kenapa orang-orang seperti ini didukung oleh orang-orang Kristen yang ada di medsos? Ini menggelikan sekali. Tapi inilah fakta dan realitanya. Suka tidak suka kita harus hadapi, kita harus lawan yang beginian. Bagaimana saat Agatal datang untuk menghina pribadi dari Uniriva dan membuat fitnahan-fitnahan kepada Uniriva, mari kita saksikan video ini. Temanya transmisi kitab suci. Kita buka tema kitab Bukan yang suci ini ya. Uni ya, bukan dongeng atau firman. Iya, itu dongeng atau firman. Jadi transmisi Jadi kitab suci itu nggak berkaitan boleh dengan keluar itu. dari tema ya, Uni ya. Gini, saya itu udah capek ya, 5 tahun apa 6 tahun saya Agatha diskusi dengan teman-teman Kristen. Pasti kalau kita bahas tentang misalnya ya, kita bahas ketuhanan Yesus yang dibahas nanti beda tuh. Entah keledai yang dibahas nanti, Yeskiel nanti yang dibahas gitu. Jadi saya tuh capek gitu loh. Saya pengen tuh kerucut gitu ketika diskusi Agatha. Iya. Oke, kita kerucut ya, Uni. Cuman satu doang sih pertanyaan. Itu gimana cara gimana? Dong, kita harus dua arah. Jadi ada Bang Jibril sebagai moderator, Iya. sebagai timer ya. Iya. Ini cuman, tapi ini agak gimana ya? Tapi ini dibolehin nggak ya? Cuman mau nanya satu hal aja sih, Uni. Gimana cara Uni itu bisa PCX tuh tanpa busana gitu? Waduh, kan kok menyerang pribadi Enggak sih? gini Agatha. Kok menyerang Seperti pribadi sih? Elia, gini. Saya akan jelaskan nih. Nanya doang. Kok lagi Enggak, gini. ngomongin Enggak, Bang katanya Jibril. teologi, terus Bang Jibril nggak tiba-tiba apa-apa, nggak apa-apa. Mama biasanya memang suka gibah. Jadi gini Agatha ya. Siap. Pertama ya, orang Kristen itu karena saking takutnya sama yang bernama Uniriva ini, coba bayangin ya, bahas tema saya juga tidak berani diskusi sama saya.
Tidak berani bahas kitab suci, ketuhanan Yesus itu tidak berani. Agatha sebagai seorang apologet Kristen itu tidak berani. Tapi beraninya cuma nanya PCS saya yang adalah fitnah dari Oten. Bayangin loh, saya untungnya saya nggak suka mencampuri urusan Elia atau si atau yang anaknya Wilina Wijaya yang katanya terindikasi HIV. Saya nggak mau bahas itu aib orang yang real ada. Nah, saya juga nggak mau bahas fitnah yang terhadap diri saya yang datang dari Oten sendiri. Bayangin ya, Oten benci saya, tiba-tiba mereka bilang saya PCS. Bayangin coba. Dan orang yang tidak ada laki-laki, tidak ada satu-satu pun laki-laki yang pernah PCS sama saya datang ke publik bilang saya pernah PCS sama universitas. Saya tantang kalian, tunjukkan satu laki-laki dari kalangan Kristen, Islam, netizen, apologet, Bani Taiping atau siapapun pernah, jangankan saya ajak PCS, saya goda dengan kecuali Bang Jibril ya. Bang Jibril di depan publik ya. Ya, saya ajak untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh kawannya Agatha sehingga terindikasi ternyata positif HIV ya. Tolong tunjukkan laki-lakinya. Kalau nggak ada laki-lakinya, buat apa saya menanggapi fitnah dari Kristen? Gini loh, saya itu lebih khawatir ketika kalian menyembah Tuhan yang ditelanjangi ketimbang mengurusi video bokpe orang yang ditempeli wajah saya. Kenapa kalian nggak urusi Yesus yang sempaknya dibagi-bagi dalam original teks kalian gitu loh? Kenapa sih nggak bahas itu? Saya tuh lagi mikirin itu loh. Orang yang saya cintai, the Lord Jesus, Jesus my sweet Jesus. Kenapa kalian bilang tuh sempaknya dibagi-bagi gitu loh? Kenapa kalian menghina dia seperti itu? Kenapa sih Agatha tuh kayak menunjukkan keinang-inangannya? Teman-teman tahu nggak? Si Agatha menunjukkan keinang-inangannya dengan apa? Dia lebih suka membahas fitnah terhadap. Iya, kan kita kan di sini bahas transmisi kitab suci ya. Jadi ketika Agatha itu lebih senang membahas tentang ya ini jiwa keinang-inangan dia biasa jualan di pasar pagi ya. Maka dia tuh bahas fitnah terhadap saya sebagai bentuk perhatian dia sama saya. Tapi saya cuma satu loh, mengumpulkan keberanian. Ini mau ngomongin soal agama atau mau ngomongin soal pribadi? Gini loh Agatha. Nggak gini loh Agatha. Aduh. Agatha, kamu ketularan nggak? Jangan di mute mulu dong. Nggak, kamu pernah ditusbol nggak sama yang kena HIV itu? Ya, Agatha pernah nggak ditusbol? Nggak, Agatha, Lina Wijaya udah cek masal. Kamu udah cek masal belum? Uni saya kan perempuan. Tuh, Cuma kan? nanya itu. Kan? Nggak, itu fitnah. Saya tidak bilang itu fitnah. Udah Itu video ini dijawab. edit. Ya. Uni ya nggak apa-apa. Oh enggak, itu bukan foto saya, itu editan. Tapi kalau yang dari dari Kristen yang yang HIV itu gimana, kamu ketusbol juga nggak? Pernah ini nggak bareng-bareng sama dia? Pernah tidur bareng nggak? Itu apa sih? HIV itu apa? Iya, Udah ya jadi gini ya. ditanya, Udah ditanya kan? Udah ditanya dan Itu udah satu dijawab. Ini Virus sekarang yang boleh ditanya balik nggak? Ya dong. Jadi ada Boleh virus. Jadi ditanya gini balik agak nggak? tapi saya jelasin ya. Saya dulu pernah menjadi penyuluh komisi Jadi HIV ini adalah nama virus yang mana virus ini menyerang antibodi seseorang diakibatkan terjangkitnya seseorang karena virus itu karena adanya perilaku menyimpang secara seksual. Kamu jangan cebok dulu. Kamu lagi di toilet ya? Iya, lagi berak. Betul. Oh, emang Kristen kayak gitu ya? Kalau ngomong masalah agamanya pun nggak apa-apa lagi boker, lagi cebok ya. Tapi jangan lupa cebok ya Agatha. Si Agatha lagi cebok naik ke koma. Nah, jadi ketika gantian dong Agatha, jangan nampak kali inang-inangnya pernah jualan jengkol di pasar pagi ya. Jadi gini ya. Jadi ketika Agatha ini bertanya kepada saya lebih ingin membahas ada orang Kristen ya yang dikatakan oleh Lina Wijaya bahwa dia itu terjangkit HIV. Pertanyaan saya, apakah lagi BT atau tusbol belakang atas bawah itu memang ajaran yang dibenarkan oleh Yesus? Kenapa? Mengingat Yesus itu tidak menikah, dia nggak suka perempuan, dia akrab dengan murid laki-lakinya, bahkan ada muridnya yang bersandar di dada dia tuh. Nah kan ini menimbulkan kecurigaan. Jadi ada salah satu pendeta yang mengatakan, bahkan saya tunjukkan ya, pendeta itu mengatakan bahwa orang yang tidak menyukai perempuan diantaranya adalah hombreng. Ya, nah saya tidak menuduh bahwa dia hombreng, saya hanya khawatir apakah karena ada ayat bahwa ciuman kudus juga dilakukan, dipraktekkan di gereja dulu, apa itu menjadi asbab apologet itu akhirnya saling tusbol atas bawah. Nah saya khawatir Agatha terjangkit, maka Agatha jujur aja gitu, pernah nggak ditusbol dari depan atau dari belakang sama si terjangkit? Kalau PCX gitu itu gimana? Loh, PCS kan itu udah haram. dijawab. Dalam Islam hukumnya haram dan Udah dijawab. saya tidak Ini pernah sekarang kita melakukan bisa hal tanya itu, balik nggak, ya. Agatha? Sih. Iya, Nah. pertanyaannya diulang-ulang. Sekarang kita boleh tanya nggak Agathanya? Boleh nggak nanya? Agatha suka laki-laki nggak? Tunggu. Agatha, kamu suka laki-laki atau suka perempuan?
saya suka Uniripa sih. Ih, kamu Lihat pantesan. Uniripa Waduh, Oh, lagi bete jadi juga ternyata rupanya. mereka tuh komunitas lagi bete ya. Wah, Ih, jijik. Agak tak aku mau. Aku kalau seandainya ada ternyata cewek suka lagi sama aku juga bete milih-milih aku. Salah satu juga penggemar rupanya. Uniripa ya. Jangan. Ada meta baru muncul Bang Jibril. Waduh. Aku nggak mau. Aku jijik. Aku masih suka laki. Nggak Les mau. biola rupanya. Les biola dia. Aduh. Jadi, Uniripa itu tunggu, gimana Agatha. mengumpulkan keberanian Ke- untuk buka. Itu telanjang gimana Uni aku tuh. Kok telanjang? Dibilang udah fitnah Itu tadi. fitnah, Agatha. Aku Kok nggak memaksakan percaya banget. fitnahnya Kok sih? paksa, Oh, jadi tuh foto orang Rohingya ya Uni ya. Kok Oh bukan, maksa itu adalah fitnahnya foto sih? Nih dari les keluarganya biola satu. Oten yang mukanya ditempelin saya. Jadi mungkin bisa jadi itu Agatha. Ya bisa jadi itu Agatha ya, karena Bisa Agatha kan salah satu pencinta sesama jenis. Bisa Kok ditempelin ya. kayak kuntilanak kayak ketawanya mau di lihat dulu ya? kalau Agatha ketawa mau lihat? malu. Agatha mau lihat videonya aslinya. Agatha mau lihat video aslinya. Oke, saya tunjukin video aslinya ya. Ntar. Jadi gini Agatha, saya itu kan punya intelijen. Intelijen saya itu bahkan mengetahui siapa yang mengeditnya. Saya punya namanya, saya mengantongi namanya. Dan dia sudah meminta maaf kepada saya secara terang-terangan ya. Karena akibat apa? Kebencian kepada saya. Naik langsung rame ya. Oh iya dong, sini aja dong Agatha. Mana tuh muncul. Jadi Waduh. Agatha, gantian dong. Agatha. Nggak ada dia, biasanya kita 1000-an. Ini ada Iya, dia Agatha, 500-an. Justru Saya mau tanya. ngejatohin. Agatha, Waduh. kamu tuh ketika main sama cewek itu pakai jari atau pakai lidah? Kan cewek sama cewek itu nggak ada burungnya tuh. Cewek itu apa itu? Cewek itu artinya apa Uni? Ya lah, udah lama Apa kayak gitu. sih? Nggak, cewek itu Oh, apa? iya, Nggak, kamu kan dijelasin suka dong, perempuan. Uni. Teman-teman Agatha udah Oh. akui ya, dia tuh tidak menyukai laki-laki. Dia tuh suka perempuan. Nah, jadi ketika main sama perempuan itu gimana? Pakai lidah apa pakai jari? Oke, kalau suka sama perempuan itu Ini apakah artinya main? Agatha. Loh, tadi kan kita Agatha, bicara tentang sebentar, Uni. orientasi Sebentar, seksual. Uni. Ya, Bang. Sebentar Uni. Agatha kan udah nanya tuh tadi, dijawab udah fitnah. Habis itu mau memaksakan itu fitnah nggak fitnah. bisa. Itu Sekarang saya mau tanya ini. Bisa Heeh. dibuktikan itu Iya, mau fitnah? ini mau bisa, saya bisa, boleh tanya bisa. balik nggak? Bisa Nggak. dibuktikan. Boleh nanya balik nggak? Boleh. Boleh. Boleh lah, Eh, Agatha itu selalu Uni buka mau Uni apa orang saya yang nanya Uni? siapa aja Oh, saya aja yang nanya ya. Nah, silakan. Saya nanya. Oke, saya mau tanya, itu Yesus kan punya kelamin tuh. Kelaminnya itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu kan gelar Uni. Kan saya tanya kelaminnya Iya, burungnya Tuhan yang itu kan berbulu itu. gelar. Masa kelamin Saya Tuhan? bukan, saya mau gini loh kan. Lebih goblok dari goblok. Gini loh, kan Tuhan kan punya Dijawab burung aja, tuh. dijawab aja, Burungnya itu Tuhan atau bukan? Termasuk Tuhan, including Tuhan atau enggak? Itu kan gelar tuh. Yesus dikatakan Tuhan. Nah, kelaminnya itu including Tuhan atau enggak gitu? Ikutan disembah enggak Magata? Kira-kira gelar itu dilahirkan nggak Uni? Loh, gelar itu adalah istilah yang dipanggilkan kepada seseorang yang dilahirkan. Nah, orang yang dilahirkan itu punya kelamin. Kelaminnya itu termasuk di gelar Tuhan enggak? Kirain pinter Uni. Loh, Namanya gelar Agatha. ditanya lah. Kok nggak Gini loh dijawab Agatha, sih? burungnya kan Yesus kan punya burung, disunat hari ke-8. Burung Nah, itu burungnya apa, itu Uni? Oke, Hah? burung itu apa? Burung penis, itu bahasa apa, Uni? bahasa ilmiahnya itu Penis penis, itu alat apa, Uni? Iya, alat penis yang itu digunakan apa? untuk laki-laki Penis itu reproduksi gelar dan nggak, juga Uni? buang air Oke, kecil. oke. Salah satu Penis alat itu vital di gelar tubuh nggak, para Uni? lelaki. Oh, dong, Uni, masa kok banyak? goblok sih? Masa semua nggak tahu? Tuh. Sekalian tanya deh, kok main Jangan goblok? jangan Kok bahasa tantrum kasih- dong. Kok Jangan bahasa kasihnya tantrum gitu? dong. Kok bahasa kasihnya gitu? Kok tantrum Agatha? Jadi gini teman-teman ya, Tadi. ini pertanyaan Ini saya dasarnya nggak mau Kok jawab. adalah tantrum karena Agatha? PCS ya. Jadi gini, kenapa saya membahas PCS? PCS ini adalah video call seks. Dan Agatha sangat prihatin ketika saya difitnah sama hotel lain. Saya sudah jawab bahwa itu adalah fitnah. Kenapa? Zaman Ini kan sekarang tadi Uni teknologi bertanya tentang gantian burung. dong. Loh, Gantian dong. lah. Agatha, Gantian kamu mentang-mentang dong, gantian pakai dong. dildo, jangan gitu dong. Pakai dildo yang mirip salib udah pernah belum? Kamu ada nggak lihat? Ada dildo Ini mirip salib saya loh. Ini aku jawab. tunjukin ya. Ih bentar dong Agatha, aku kan ditanya, aku yang harus berhak menjawab dong. Nah, jadi Agatha ini sangat aku sangat sangat respect sama aku. Bahkan dia bilang dia suka sama aku ya, walaupun aku nggak suka sama dia, aku normal ya. Dia emang bilang tadi kan kita bahas orientasi seksual tuh. Nah, dia langsung terus terang kalau dia tuh termasuk dari kalangan lagi bete itu. Makanya tuh dia tuh nggak pernah ada cowok di samping dia ya. Kalau aku pernah ya, aku pernah ada cowok di samping aku waktu aku live itu dan aku tunjukin ya bagaimana aku tuh menyukai laki-laki ya. Aku suka sama Bang Jibrin laki-laki ini ya. Ya, Dan termasuk Agatha tuh telanjang
Oh enggak dong, itu kan fitnah. Makanya kamu jadi Kristen, kamu kitab yang gak ada tertulis namanya aja kamu percaya itu kitab dari Tuhan. Ketika ada hoax bilang aku PCS kamu percaya. Besok-besok kalau aku bilang aku istrinya Yesus kamu kayaknya percaya deh. Ya. Nah, jadi kita tuh lebih ke substansi aja. Nah, Yesus kan punya kelamin tuh disunat hari ke-8. Dipastikan kelaminnya tuh kayaknya aku nggak tahu ya mirip sama laki-laki normal atau beda sendiri atau lebih gede dia atau lebih kecil dia aku nggak ngerti ya. Karena kan di kelamin Tuhan, kita bicara tentang kelamin Tuhan. Nah, pertanyaan saya tuh ketika Yesus itu punya kelamin, dia tuh Tuhan sama kelamin-kelaminnya nggak sih? Kamu tuh kalau nyembah dia tuh sama kelamin-kelaminnya nggak gitu? Udah, dijawab nih ya Uni ya. Ya dijawab. Apakah penis adalah gelar? Nah itu, kalau Uni Penis itu menganggap alat, penis masa nggak ngerti adalah- tahu Loh, kali sih? berarti Penis itu alat kelamin, ya alat yang alat yang diberikan Tuhan kepada makhluk yang bergender laki-laki untuk menentukan kelamin mereka bahwa mereka Enggak, laki-laki dengan jadi nyembah fungsi-fungsi tertentu. jadi nyembah kelaminnya atau enggak? Dijawab Iya aja. nyembah kelamin enggak? loh. Pertanyaan lu tadi kan Jadi apakah nyembah penis kelaminnya adalah atau enggak, Tuhan? Agatha? Iya. Dijawab aja, jangan nanya Saya balik. nyembah keilahiannya. Tadi kan pertanyaan Nah, jadi kelaminnya apakah tidak penis termasuk ilahi ya. adalah Tuhan? Tunggu dulu, Apakah- makanya kelaminnya nggak berfungsi karena tidak termasuk ilahi ya. Jawab. Lo ini yang jawab Iya. kayaknya lebih dikit dari yang nanya. Iya, jadi kelamin Yesus itu tidak termasuk ilahi. Ah, botol. Makanya tidak Ilahi berfungsi, itu tidak bukan bisa manusia. tidak bisa mengeluarkan sperma dan tidak Ini bisa mau gua jawab atau enggak nih? berdiri Atau juga, enggak, karena mau ngomong terus. Nanya masa nggak 3 bisa kilometer berdiri yang kan, jawab cuma makanya dia nggak 3 bisa dikatakan. Kalau kelamin ilahi berdirinya pasti super duper gede banget gitu, kayak keledai, pancarannya kayak punya kuda, kayak Yeskiel pasal 2. Ini lagi panik Loh, ya? kok panik? Nanya yang panjang Yang panik kali, itu kamu. berulang-ulang. Saya Ini itu lagi dijawab ya. saya lagi birahi, ini lagi birahi. Saya lagi birahi Sampai- membahas kelamin Ini Tuhan nggak nih. dibuka Saya lagi, pengen biar dong aja. PCS dong sama Tuhan sekali-sekali gitu ya. Udah, Walaupun saya telanjang dulu dipitnah lah, Uni. PCS, saya nggak apa-apa deh kalau PCS-nya sama Tuhan nggak apa-apa. Kelaminnya segede keledai itu, pancarannya kayak punya kuda, muntahannya itu jrot katanya kan. Itu Berarti kata kan- Tuhan. Nggak Tuhan bilang dalam Yeskiel. Yeskiel pasal 2. Gini loh, Agatha, dalam Yeskiel pasal Ini mau 23 dijawab Tuhan bilang kelaminnya seperti ada kelamin seperti keledai. Loh, Tuhan masa lihat kelamin manusia pasti Tuhan menciptakan kelaminnya dong. Karena yang tahu kelamin Tuhan kan Tuhan sendiri. Nah, ketika Tuhan menceritakan kelamin segede punya keledai, pancarannya seperti kuda, aku tanya, Aduh, ini kenapa ini? Loh, kok udahan? Waduh. Jangan turun dong, Uni. Gimana sih? Saya Eh, cuma tadi oh, dia report. bertanya ya. Ini gua jawab ya. Ini Kena gua jawab report ya. nih, kena report. Apakah penis Sebentar, Agatha, sebentar. Sabar ya. Agatha Sabar nggak usah ya. ad hominem, main diskus itu yang sehat. Sebetulnya gini Bang Jibril, konsep Siap. editing Tunggu, video kita tunggu Uni Tunggu. balik. Sebentar aja. Jawab ya, mumpung adalah buat Sebentar. Kan saya bilang saya sebentar. di mulu dari Iya, saya tadi. bilang sebentar. Kamu kayak nenek-nenek. Iya, nyanyi. Sebentar, makanya mesti di mute. Kita Jadi- tunggu Uni ya, sebentar ya Agatha ya. Ya, Ngomong dulu, sambil Bang nunggu Jibril. Uni. Sambil Oke. nunggu Uni, ini saya jawab ya. Nggak usah Saya nggak bernarasi, dikasih nanti kesempatan ngulang menjawab. lagi ada Uni. Jadi nggak usah bernarasi sekarang. Ini Tunggu mah aja curang. Uninya. Di timer dong. Kok curang Saya nggak sih? dikasih kesempatan Kenapa ngomong jadi dari tadi. kok Ya curang? iya dong. Ya udah Nanyanya tunggu 3 Uninya kilometer. sebentar ya Agatha ya Jawabnya nih. setengah Nanti begitu di mute meter. marah. Nah dari tadi emang lu mute kan gua. Kenapa Iya lu karena gitu? orang lagi ngomong, orang lagi bernarasi, lo juga ngomong kayak nenek-nenek. Hostnya kejang-kejang. Satu orang nggak bisa melawan Agatha apa? Nggak ada dari tadi yang lain diem. Jumawin. Oh, Uni Rifa, Jumawin. Jibril, Uni Rifa mana? Jumawin. Uni. Mana itu naikin itu Uni Rifa ada di bawah tuh. Tuh, ada Uni Rifa tuh di bawah tuh, naikin. Oh, nih. Oke, gua jawab nggak nih? Iya, parah Pakai ini. timer lah. Timer lah. dengar guys, dengar guys. TikTok aja nggak terima ketika kita bacain Yeskiel pasal 23 nomor 20 loh. Parah Ya, TikTok. bukan karena itu. Baca Mulutmu Bible. kan emang dari tadi kotoran. Kalau kok Loh, kotoran, dari kok Bible tadi- dikatakan kotoran? Hmm. Masa Bible dibilang kotoran, Agatha? Loh, Alhamdulillah, saya loh, kotoran. gini loh,
Untuk kalau baca Al-Quran nggak akan ke Bennett loh, tapi coba baca Bible. Kenapa sih ke Bennett? Gini loh ya, saya tuh cuma nanya, kan kamu udah dijawab pertanyaannya. Pertanyaan kamu ke saya kan tentang fitnah dari Oten. Nggak ada satupun umat Islam yang percaya. Tapi kalau Oten percaya mah, saya nggak PCS saja saya dibilang pesundal sama kalian. Pasti itu. Nabi saya aja yang kalian nggak pernah ketemu. Tidak ada dalil yang menarasikan, jurnal ilmiah tidak ada yang mengatakan Nabi saya seperti yang kalian tuduhkan. Jadi untuk apa saya menjawab lagi gitu? Nggak curhat. Di sini saya lagi jelasin kamu karena kamu gampang percaya. Orang-orang yang gampang percaya seperti kamu ini gampang sesat. Nah, sekarang ketika saya tanya, kan ada Tuhan bilang nih, kelamin seperti punya keledai, pancarannya seperti kuda. Itu dia bicara tentang kelamin dia atau kelamin orang lain yang dilihat dia lalu diceritakan ke kamu? Yeskiel pasal 23. Dia nih kita buka ya. Gua buka. Ya, Yeskiel pasal 23. Kalau nggak salah ya 20 sampai 22 gitu. Coba baca. Nah, pertanyaan saya simpel ya. Ya, bentar Pertanyaan dulu, saya. baca dulu. Yeskiel 23 ayat. Ini gua kira ini host bentar ya host. 1 menit ya host. Ini gua kira bentar. Host bisa 1 menit nggak host? Bentar ya. Ini gua ke room Islam kirain gua yang mau bertanya, ini malah gua ditanya. Kan kita di sini nggak ada Tadi perjanjian udah debat. Tadi diajakin diskusi nggak mau. Tadi udah nanya dijawab. Ini Iya. sekarang Uni lagi mau nanya buka dalil. Tadi kan gini, tadi kan Uni nanya kan. Ini kalian Nggak denger usah semua nggak ya, usah 800 ngulang orang. yang saya bilang. Itu Tadi kan kamu penisnya nanya, Tuhan, saya jawab. penisnya Yesus itu Udah Tuhan atau dijawab. enggak? Abis itu nih sekarang ditanya. Itu belum saya jawab tadi. Udah penisnya Yesus Tuhan bukan gitu. Nah, Udah. Tuhan itu gelar Uni yang bodoh. Masa gelar yang bilang Tuhan kok itu adalah bahasa Bapa kasihnya siapa? keluar? goblok. Barang siapa yang Tuh, mengatakan bahasa bodoh kasihnya masuk neraka. keluar sih. Kok pakai bahasa kasih Enggak, sih? emang gitu bang. Dia tuh punya roh Gelar hantu. adalah penis kan ini pertanyaan Kok gua. bahasanya kasih Yang bilang sekali gelar ya? adalah penis siapa ya? Ya tadi Kok kan gelar bilang, adalah penis? berarti penis Yesus itu adalah Dari Tuhan tadi juga, loh itu ngomongnya pertanyaanmu, kok kan? Lah, kasih Ini sekali saya itu tanya. bahasanya. kalian saya itu. kan tanya bukan buat Kasih statement. sekali bahasanya Mbak Agatha. Ternyata agak pantesan kamu Kristen ya? Saya kira Nggak pantesan kamu pintar Kristen loh. nih, pertanyaanmu goblok. Kok Masa bahas gelar tuh, ya? bahasa kalau kasihnya Kristen bilang tuh. goblok mah nggak apa-apa. Itu. Pantas masih Bahasa Kristen. kasihnya, Pantas sih dia kasih Kristen sekali sih. ya. Islam. Nggak, ternyata teman-teman Kasih ya. sekali. Bertanya boleh, jangan nyerang pribadi. Nggak apa-apa dia nggak bisa bang. Dia nggak akan bisa kalau tanpa nyerang pribadi bang. Kenapa? Karena Oh iya. kasih gift teman-teman biar dia bisa semangat Jangan menghujat dong, ya. Jangan, nggak usah, jangan ngasih gift sama Ya. saya. Kasih Agatha saya mau ini ya check up. teman-teman Check up ya. apa Dia ya, mau Pak? check up HIP. Check up apa, Pak? HIP itu apa ya? HIP itu apa? Alah. Waduh. Agatha mah iya, jangan kayak bukan gitu. Immunodeficiency virus. Masa nggak tahu sih? Sama PCX Wah, Kelana. buktikan. Kamu udah fitnah nih. Waduh, Difitnah nih. Kan? Tunjuk buktikan sama saya kalau saya betul-betul pernah gonta-ganti pasangan. Tunjukkan saya saksi yang melihat saya pernah berhubungan badan dengan laki-laki yang bukan mahram saya. Tunjukkan data. Kau fitnah aku di depan publik mengatakan aku gonta-ganti pasangan. Kau masuk ranah penistaan terhadap aku. Mana buktikan kalau aku pernah tidur bersama laki-laki lain selain suamiku. Tunjukkan data dan buktinya. Perempuan pesundal. Berarti belum pernah, Uni. Tunjuk kok kau iya, kok belum pernah. Kau udah bilang barusan loh. Hei kau ya. Kau bilang aku barusan gonta-ganti pasangan. Tunjukkan kepadaku kalau aku pernah gonta-ganti pasangan. Jangan kau Udah keluar sembarangan ya di sini. statementnya ya. Ini Dia kita sudah nanti menyatakan saya ya. keluar ini. Nanti ini kan saya Dia rekam. sudah menuduh saya Jadi gonta-ganti. statementnya Ini kita gini. rekam, nanti kita Ayam proses. berkotek, biasanya dia bertelur guys. Kenapa orang menuduhkan? Biasanya ya Islam ajarkan begini. Ketika kalian menuduh orang lain, maka sebenarnya itu kelakuan kalian. Jadi gitu ya, dan bisa mengajarkan begitu. Saya tidak tuduh dia wanita pesundal. Saya tidak perlu tuduh dia gonta-ganti pasangan. Saya tidak perlu tuduh dia main sama Elia. Saya tidak perlu tuduh dia congkel-congkelan sama Elia. Saya tidak perlu tuduh. Saya tidak perlu tuduh dia saling jilat-jilatan sama Elia. Saya tidak perlu tuduh teman-teman itu berdosa. Dalam Islam, kita tidak boleh menuduh orang lain tanpa saksi, tanpa bukti. Dalam Islam, ketika kita mendapatkan informasi, kita harus cari informasinya. Maka orang Islam itu pintar, tidak gampang kemakan hoax. Orang yang menuduh seperti inilah orang yang gampang tersesat. Keterima informasi aja langsung diterima. Tunggu Ini nih sebentar, Uni. orang-orang gampang tersesat Tunggu nih kayak sebentar gini Uni. nih. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Uni, tadi kau bilang Tunggu aku sebentar lagi. Agatha ya. Kau Tunggu udah sebentar. bisa Tunggu sebentar ya. Tadi kan kamu yang bilang kamu suka perempuan. Tunggu sebentar Agatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Hanafi. Nggak dikasih ngomong. Waalaikumsalam. Saya Udah. nyapa sesama muslim juga nggak boleh, Agatha. Assalamualaikum semuanya. Curang ya, Udah gua tinggal di Waalaikumsalam itu aja. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tinggal di skip. Umi, Dia gua kata-katanya tinggal dilaporkan kepada yang berwajib. Udah angkut aja orang-orang kayak gini nggak bisa diajak diskusi. Ya, Iya. di hadapan Karena publik orang-orang dia kayak gini menuduh nggak saya gonta-ganti pasangan. Saya minta nggak dia pantas orang kayak pembuktian. gini untuk dijadikan ini. Turunkan, tinggal dilapor. Dia memang minta Gitu aja. diturunkan, Ustadz, karena dia nggak berani jawab kelaminnya Yesus Tuhan atau bukan, Ustadz. Udah, Dia nggak saya berani turunin. jawab ya. Inilah kebiasaan Oten, memfitnah, kemudian Ya. membenarkan fitnah itu, memaksakan fitnah itu harus benar, kemudian menyimpulkan bahwa apa yang tidak dia belum Ya. kenal saya, dia nggak pernah ketemu sama saya, dia nggak pernah berteman sama saya, tiba-tiba saya dibilang sering gonta-ganti pasangan. Padahal kalau kita bicara tentang penularan HIV atau AIDS, saya adalah seorang yang pernah ikut KPAI kalau nggak salah dulu istilahnya, Komisi Penyuluhan HIV dan AIDS. Saya pernah diajarkan ya, penularan HIV itu adalah salah satunya gonta-ganti pasangan atau ada jarum suntik di tangannya karena dia pemakai narkoboy atau dia pemakai tato atau kecelakaan yang tidak disengaja dikarenakan ada cairan tubuh yang berpindah kepada tubuh lain. Nah, HIV itu kemungkinan sangat kecil, presentasinya sangat kecil. Presentasi sangat besar bagi kalangan orang-orang lagi bete adalah itu gonta-ganti pasangan lewat dubur. Kenapa lewat dubur? Karena di dubur itu apalagi yang pakai tidak berkulup, tidak bersunat, bakterinya tuh nyampur. Tokai sama bakteri yang ada di dalam kulup tuh, bayangin sama kalian tuh nyampur jadi satu, bersatu padulah mereka menjadi bakteri yang luar biasa hebat menyerang sistem imun. Itu hal yang lumrah. Dalam ranah medis pun kita tahu itu. Nah, ketika dia bilang dia suka sama saya jijik. Kenapa? Saya tuh suka sama laki-laki. Saya aja suka sama Bang Jibril tuh. Ngejar-ngejar Bang Jibril tuh walaupun belum diterima proposalnya. Saya masih Nggak, nafsu tapi sama laki-laki. tadi Ih, omongannya najis. omongannya udah masuk delik sih itu. Jadi Iya, dia bilang saya nanti gonta-ganti kita pasangan. tinggal- Dia yang bilang dia suka sama perempuan, dia suka sama saya katanya. Maaf Agatha, walaupun saya suka sama perempuan, saya juga milih-milih Agatha. Saya nggak mungkin lah suka sama perempuan hidungnya kotak, mukanya petak. Nggak mungkin. Lihat dong, kamu tuh lagi live itu ya, muka kamu tuh petak banget. Aku nggak suka. Aku sukanya agak lonjong-lonjong gitu kayak Bang Jibril tuh. Itu pun Sama bukan kayak perempuan. Sangat menggelikan ya teman-teman. Dari diskusi kok tiba-tiba jadi bahas VCS. Video call seks. Saya bingung ini. Apakah para Polikardus ini saking demamnya, saking senangnya dengan yang namanya VCS, hingga ingin menularkan penyakit tersebut kepada umat muslim. Pingin juga nih, umat muslim seperti mereka. Karena memang sudah dinubuatkan. Mereka akan terus mengajak kita mengikuti gaya mereka, hidup mereka, cara mereka gitu kan. Mereka menyembah apa, mereka ingin kita seperti mereka. Mereka hidupnya seperti apa, suka lagi bete, dia tularkan juga kepada kita. Jadi memang setan seperti itu teman-teman, menularkan kebiasaan mereka. Dan saya melihat ya, bahwa ini harus jadi perhatian khusus, jangan sampai para mujahidin muslim, para pendebat muslim, terjangkit virus-virus seperti mereka. Dan ini harus kita akui, sudah mulai nih. Sudah mulai ada yang terkontaminasi. Sekali lagi, saya mengajak teman-teman muslim ya, terutama para penonton untuk lebih bijak, untuk benar-benar bisa menjadi pengingat ya. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang jadi pengingat? Kadang-kadang yang mujahidin-mujahidin ini terlalu serius ya, terlalu fokus dengan diskusinya sehingga mereka sampai lupa diri. Pelan-pelan mereka jadi tenggelam. Mereka lupa apa tujuan kita pertama sekali ikut dalam diskusi lintas iman ini. Apakah tujuan kita membentengi iman saudara kita untuk melawan hujatan-hujatan Polikardus, atau sebenarnya kita sedang mencari popularitas pribadi, mencari uang dan sebagainya. Banyak orang yang awalnya niatnya bagus, tapi lama-lama terkontaminasi. Kita sering diskusi dengan Polikardus, terakhir kita tertular sifat-sifat mereka, yaitu apa? Serakah. Ya. Nafsu akan dunia, nafsu akan uang yang berlebihan. Terus juga seksualitas, seperti yang terjadi sekarang. VCS lah, aduh, apa-apaan ini teman-teman. Saya berharap ya, teman-teman muslim ini sadar, bahwa kita ada di ranah medsos ini dilihat oleh banyak orang. Jangan kita jadi batu sandungan. Jangan sampai kita seperti Polikardus. Ya, kita lawan Polikardus, tapi malah kita yang jadi seperti Polikardus. Nggak selesai. Kita tumpas mereka, malah kita yang tertular. Nggak akan selesai ini penyakitnya. Saya berharap para penonton lah yang menjadi filter, ya, menjadi saringan, agar jangan sampai ada pendebat muslim yang tertular.
kalian harus mengingatkan. Kalian harus beritahu bahwa kalau ada pendebat muslim yang sudah mulai menyimpang. Jadi, saya berharap ya, jangan sampai kita tertular lah. Karena memang Polycardus ini ingin kita sama-sama rusak. Mereka udah tahu mereka masuk ke jurang. Mereka masuk lubang. Tapi mereka ingin tarik sebanyak mungkin. Kan begitu. Setan seperti itu, teman-teman. Mereka sadar mereka masuk neraka. Udah fix itu, nggak bisa diganggu-gugat. Tapi mereka ingin menarik sebanyak mungkin anak cucu Adam. Kan begitu. Kita lihat banyak manusia yang tertular sifat-sifat seperti itu. Contohnya apa? Dia bilang apa? Wah, saya nggak akan mau rusak sendirian. Saya akan tarik orang supaya rusak juga sama saya. Biar hancur juga kan. Saya nggak maulah mati sendirian. Saya tarik sebanyak mungkin orang. Saya nggak mau celaka sendiri. Saya nggak mau nanggung ini sendiri. Tarik sebanyak mungkin orang. Nah, itu yang dilakukan Polycardus sekarang. Mencoba menarik sebanyak mungkin anak cucu Adam untuk jatuh ke dalam dosa seperti mereka. Dan kita bisa lihatlah ya bagaimana Polycardus itu kelakuannya luar biasa hancur. Moral mereka tuh benar-benar nggak ada, teman-teman. Ngomong firman, tapi kelakuan bejat, kelakuan cabul, bahkan sampai terkena HIV. Apa-apaan ini? Ya, apa-apaan? Udah itu bukan sadar diri, pensiun, ya. Fokus dengan pengobatannya ini nggak, tetap koar-koar sok-sok ngomong firman. Itu rasanya pengen diludah tuh. Saya rasa Lina Wijaya ya, kalau ketemu dengan orang tersebut, rasanya pengen dia ludah itu saat orang tersebut sok-sok ngomong firman. Kamu dengan mulut kamu ngomong firman, tapi kelakuan kamu cabul, kelakuan kamu nggak benar, apa-apaan nih? Ya, memang Polycardus seperti itu, teman-teman. Dan ya, ini akan kita terus perangi para penghujat-penghujat ini, dan Polycardus yang terus mempengaruhi saudara-saudara kita untuk menjadi seperti mereka. Mari ya, kita berdoa semoga umat muslim itu terbebas dari penyakit seperti mereka ini. Dan ya, kita akan fokus untuk ke lapangan selama 2024 untuk memastikan bahwa virus-virus Polycardus ini tidak menular ya, tidak menular kepada saudara-saudara kita. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan mohon doanya ya teman-teman untuk perjalanan yang kami lakukan ini. Ya, kita sedang keluar kota saat kalian nonton video ini, di mana kita sedang ada di satu daerah yang ramai pemurtatan, dan video dokumentasinya akan kami hadirkan ya mungkin di konten berikutnya. Ya, makasih buat semuanya.